Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa ikramana bi khalafatihi min jami'il alam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul mab'uuts la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Saudaraku, sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kabar iman Anda hari ini? Doa dan harapan kami semoga keimanan kita senantiasa meningkat dari hari ke hari. Dengan meningkatnya keimanan kita, tentu kita berharap semakin luaslah cakrawala berpikir kita. Dengan meningkatnya keimanan kita, semakin luaslah kemudahan kita untuk menyerap kebaikan-kebaikan, informasi-informasi yang berasal dari luar diri kita, untuk kemudian kita olah di dalam diri, kita flurkan keluar, kita bagiankan rahmatnya kepada semesta. Salah satunya adalah dalam rangka kita menegakkan nilai-nilai kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wujudnya bisa jadi dalam lingkup keluarga adalah, sekali lagi, dalam sesi ini kita berbicara tentang menghukum anak. Pertanyaannya barangkali, apakah menghukum anak ini wajib dan perlu? Wajib dan perlu. Atau sebaliknya, perlu dan wajib. Ataukah anak nggak perlu dihukum dan nggak wajib dihukum? Dalam kesempatan di program Asmara kali ini, kita akan berbicara tentang menghukum anak bukan untuk membunuh potensi anak. Ini perlu kita pahami bersama, karena sadar atau tidak, suka atau tidak, anak adalah aset masa depan kita. Kebanyakan orang membayangkan bahwa anak hanyalah sebagai buah kasih sayang, maka lahirlah anak. Tetapi akan diapakan buah ini, akan diarahkan seperti apakah buah ini, terkadang, maaf, banyak yang terlupa. Akan seperti apakah buah ini kelak di kemudian hari, menjadi tabungan seperti apakah kelak di kemudian hari, kalaupun ada yang memperhatikannya, maaf, hanya pada sisi duniawi saja. Maka terkadang ada fenomena-fenomena orang tua yang menginginkan anaknya menjadi orang besar. Bagus. Ada orang tua yang ingin anaknya menjadi insinyur, menjadi pilot, menjadi hakim. Good. Tetapi bagaimanakah caranya supaya amal perbuatan yang kita lakukan kepadanya sinergi pada keinginan kita, sinergi pada mimpi kita, sehingga sikap perbuatan kita kepada anak mendorong anak untuk terwujud pada mimpi dan cita-citanya. Akankah kita mampu terus memberikan asupan-asupan kepada sang anak berupa motivasi-motivasi yang baik, sehingga anak terus tergait, terus terbimbing, terus terkawal untuk sampai pada cita-citanya. Dan setelah tercapai cita-citanya, anak akan berbuat apa kepada keluarganya, kepada masyarakatnya, kepada agama, bangsa, dan negaranya. Maaf, barangkali tidak semua orang tua berpikir seperti ini. Tapi jangan khawatir, dalam kesempatan inilah saat dimana Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita, meskipun dibatasi oleh layar kaca, hanya pada sebuah program yang bernama Asmara. Tapi tahukah Anda, wahai para orang tua, pertemuan ini bukanlah pertemuan yang terjadi dengan sendirinya. Pertemuan ini bukanlah pertemuan yang tidak sengaja. Pertemuan ini bukanlah pertemuan kebetulan. Kebetulan Anda sedang mengkotak-katik dunia internet, kemudian menemukan www.zakat.tv misalnya. Kemudian Anda menemukan channel ini. Kemudian Anda bertemu dengan saya dalam forum ini. Ini bukan kebetulan.
Bagi Anda yang dari kemarin mungkin tidak berpikir sejauh yang saya sebutkan di atas tadi, inilah saatnya di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menggerakkan channel ini untuk bertemu dengan Anda. Inilah masanya di mana mungkin di antara Anda yang tempo hari sedang berpikir, apakah anak saya sekedar saya golkan menjadi orang besar saja? Kemudian apa yang akan terjadi dan dilakukan berikutnya Anda tidak tahu, sementara Anda sedang ingin mencari tahu, maka inilah pertemuan di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan kita dalam jalinan silaturahim yang baik. Inilah saatnya di mana kita harus berpikir lebih jauh tentang eksistensi anak kita. Kita ingin anak-anak kita kelak menjadi anak-anak pengukir kehidupan zaman dengan nilai-nilai keislaman, bukan anak-anak yang diukir oleh zaman dengan kejahiliahan, dengan kedulumatan, dengan kegelapan masa depan. Kita ingin putra-putri kita menjadi obor kehidupan untuk dirinya, keluarganya, masyarakat, dunia semuanya, sehingga kelak di akhirat barulah kita bisa berbangga. Di dunia kebanggaan kita barangkali baru sebagian, belum semuanya. Ketika kita bisa berhasil mendidik putra-putri kita, sukses mencapai cita-cita tertingginya, dan kita punya goal setting yang jelas, bahwa anak kita setelah sukses menjadi orang besar, mereka harus menjadi mujahid-mujahidah dakwah Islam. Yang dengan itu mereka bisa berbuat yang lebih baik kepada masyarakatnya, kepada dunia, kepada peradabannya. Maka kelak di akhirat kita akan melihat hasil itu. Di akhirat itulah kebahagiaan abadi yang akan kita dapatkan. Di akhirat itulah kebanggaan sejati yang akan kita terima. Makanya Allah mengingatkan, kullun nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti akan merasakan mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan pada hari kiamat nanti kami akan bayar tunai, kami akan bayar lunas seluruh amal-amal mereka. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Maka barang siapa yang dihindarkan dari siksa api neraka dan dimasukkan ke dalam jannah, faqad faz, maka sungguh dia telah menjadi orang yang beruntung. Wa mal hayatad dunya illa mata'ul ghurur. Dan kehidupan dunia ini tiada lain dan tiada bukan hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Seperti apakah kelanjutan penjelasan ayat ini? Kita akan bahas selepas yang berikut. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih di program Asmara bersama dengan saya Sukeri Abdillah. Ayat yang saya kutipkan di atas tadi adalah ayat dari surah Ali Imran ayat 185. Allah menegaskan, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innamat tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan hanya pada hari kiamatlah akan kami bayar tunai semua amal kebaikan mereka. Di atas tadi sudah saya sebutkan, ketika kita menyadari bahwa anak kita adalah aset masa depan kita, kemudian kita mendidiknya sampai pada satu goal tertentu, menjadi orang besar di masa depan. Ternyata orang-orang beriman tidak berhenti sampai di sini, membuat settingan anaknya menjadi orang yang betul-betul bermanfaat untuk orang lain. Maka nilai plusnya adalah Allah tambahkan. Ketika di dunia kita bangga anak kita sukses, itu baru uang muka.
Tapi ketika kita di sana mendapatkan balasan dari Allah dengan yang lebih sempurna lagi, karena anak kita sukses juga menebarkan kebaikan, itulah kebahagiaan yang sejati. Lantas pertanyaannya kemudian adalah kembali bicara dinamika. Perjalanan perilaku anak kita tidak selalu semulus yang kita inginkan. Perjalanan perilaku anak kita menuju dewasa sampai pada posisi yang kita hantarkan menjadi orang besar bisa jadi tersandung sebuah masalah. Apakah kemudian kita melakukan gerakan harakiri, membunuh potensi anak karena kesalahan kita memaknai tentang sebuah tindakan, khususnya menghukum kesalahan anak? Kita lihat bagaimana Rasulullah SAW yang di suatu hari kedatangan seorang wanita dalam keadaan hamil. Rasulullah berdiri, wanita ini datang menghadap dan berkata, "Ya Rasulullah, saya telah berzina." Rasulullah diam, membuang mukanya ke kanan. Wanita ini mengejar ke kanan, mengucapkan kalimat yang sama. Rasulullah balik lagi menghadap dan membuang mukanya ke arah kiri. Wanita ini menuju ke kiri, menghadap wajah Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengucapkan kalimat, "Ya Rasulullah, saya telah berzina." Rasulullah melempar mukanya ke posisi semula. Wanita ini masih mengejar dan dia berkata, "Ya Rasulullah, saya telah berzina." Rasul terdiam sesaat, barulah angkat bicara. "Kau punya saksi?" "Tidak." "Kau punya bukti?" "Ya." "Apa buktinya?" "Perut saya hamil ya Rasulullah. Ini janin yang ada di dalam kandunganku." Rasulullah bertanya, "Lantas apa yang kau kehendaki setelah itu terjadi?" Wanita ini menjawab, "Aku ingin bertaubat, maka aku minta dirajam ya Rasulullah." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wanita ini, menerima pengakuannya, kemudian apa kira-kira perlakuannya? Ini yang unik. Rasulullah tidak serta-merta mengiyakan, meskipun tanpa saksi ada bukti. Rasulullah SAW memberikan kesempatan kepada wanita ini sebelum menjalankan hukuman rajamnya untuk dia pulang terlebih dahulu. Maka kata Rasul, "Pulanglah, lahirkanlah dulu bayimu." Wanita ini pulang. Kelak bayinya sudah lahir dalam keadaan orok, dia menghadap Rasul. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Sekarang kau pulanglah, susuilah. Jika usianya sudah mencapai 2 tahun nanti, sapihlah dan barulah kau datang kemari." Kelak di kemudian hari, wanita itu kembali datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika dulu anaknya yang masih orok digendong, kali ini yang sudah memasuki usia kanak-kanak digandeng. Seakan-akan tersirat wanita ini ingin menyampaikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa anaknya telah siap untuk tumbuh dewasa. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, ini anaknya sudah besar, sudah saya sapi. Sekarang tiba lagi giliran saya untuk melaksanakan hukuman itu." Saudaraku, sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tahukah kita kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendapat pengaduan dari sang wanita, beliau bungkam 1000 bahasa, bahkan bisa dibilang menghindar? Kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menanyakan saksi dan bukti, dan setelah ditunjukkan pun tidak langsung melaksanakan hukuman? Rahasia besarnya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ingin memberikan kesempatan kepada wanita ini untuk berpikir dengan tenang, dengan sejenak. Jangan sampai hukuman yang ingin ditempuhnya hanyalah sebuah pelarian dari kenyataan. Artinya apa? Wanita ini telah menikmati lezatnya perzinahan, kemudian dia sadar ini adalah dosa besar, mati pasti masuk neraka, maka supaya dia bisa masuk surga dengan nyaman dan gratis, dia ingin dirajam. Ini membuktikan bahwa hukum rajam bukan hukum sembarangan, hukum yang mahal, tidak bisa dijadikan sebagai alat permainan. Tidak seperti yang banyak ditakutkan oleh orang, melainkan rajam adalah tiket mudah untuk cepat masuk surga. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memastikan terlebih dahulu bahwa wanita ini betul-betul serius ingin bertobat. Maka juga ditunda waktunya. Yang kedua, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum menjatuhkan hukuman,
Beliau telah memprediksi sedemikian rupa. Dalam makna kita hari ini saya mengatakan Rasulullah SAW mengulur waktu karena jangan sampai sebuah hukuman mematikan masa depan orang. Hukum dijalankan justru untuk memperpanjang hidup seseorang. Coba bayangkan, jika kemudian anak kita melakukan kesalahan, kemudian kita menghukum dengan hukum yang sangat berat, sehingga mengguncang psikologinya, sehingga menghambat aktivitasnya. Akhirnya dia gagal mencapai cita-citanya. Pertanyaannya, siapa yang rugi? Disinilah makanya Rasul dihadirkan sebagai toladan kepada kita, agar ketika kita menghukum kepada anak, hukuman yang diberikan kepadanya adalah sekedar pembelajaran. Yang kedua, hukuman yang diberikan kepada anak adalah hukuman yang sifatnya sekedar teguran, bukan menimpakan beban masalah yang lebih besar. Hukuman yang diberikan kepada anak adalah hukuman yang tidak membahayakan jiwanya. Hukuman yang tidak membahayakan masa depannya. Sehingga hukuman yang diberikan kepada anak sesungguhnya adalah merupakan latihan-latihan. Misalnya seorang anak yang ketika mereka kita pintakan untuk melakukan sesuatu, bahkan sudah berjanji, kemudian mereka tidak melakukannya. Maka tindakan kita yang baik adalah dengan kita memberikan peringatan, kemudian kita cabut sesaat fasilitasnya untuk diadakan bergaming. Jika anak kita sudah mulai setuju, kita bisa melanjutkan fasilitas pemberian kita. Jika anak kita masih tetap menolak, maka tugas kita adalah tetap memberikan toleransi, waktu untuk dia menguatkan pikirannya. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bawang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Kusharawati, saya zakat di Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Saudaraku, sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ketika kita mau menimpakan hukuman kepada putra-putri kita, mari kita ingat-ingat kembali. Siapakah sebenarnya anak kita ini? Ada di manakah sebenarnya eksistensi anak kita ini di hadapan kita? Kita tidak boleh lupa pada pemikiran awal di atas tadi bahwa sesungguhnya putra-putri kita, anak-anak kita, meskipun ia lahir dan kita besarkan, dia adalah aset masa depan kita. Lazimnya memperlakukan aset, tentu saja kita akan menjaganya dari kehancuran-kehancuran, dari kerusakan-kerusakan. Kita akan terus merawatnya. Jangan sampai ada yang berkurang walaupun cuma sedikit. Bahkan kita juga akan melindunginya dari pihak lain yang akan menghancurkannya. Sehingga ketika kita menjaganya, kita merawatnya, yang berikutnya yang harus kita lakukan adalah kita justru harusnya banyak mendoakan kebaikan-kebaikan untuk putra-putri kita. Ingat, doa orang tua kepada anaknya diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa orang tua kepada anaknya tidak ada hijab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita perhatikan, maaf, terlepas dari otentik atau tidak otentiknya kisah tentang Malin Kundang yang dikutuk oleh ibunya menjadi batu. Kalaulah kisah tentang Malin Kundang ini otentik, realitas
telah membuktikan. Hanya karena satu kata ucapan berupa hukuman dari seorang ibu kepada anaknya, ketika anaknya dianggap bersalah karena mengabaikan eksistensi dirinya, sang ibu malin kundang berkata, "Nak, karena perbuatanmu yang seperti itu, maka sekarang juga ibu mengutukmu agar kau menjadi batu." Kalau kita lihat dalam adegan dramanya, petir kemudian menggelegar, spontan, sontak mengubah malin kundang menjadi batu. Begitu melihat malin kundang menjadi batu, barulah sesaat muncul penyesalan sang ibu secara spontan. Dan ternyata ibunya pun menjadi batu. Kemudian kita hanya bisa mengatakan, nasi sudah menjadi bubur. Pertanyaannya, sukakah kita menyesal di belakang hari hanya karena satu patah kata kita yang salah menghukum anak kita, sehingga gagal anak kita melanjutkan episode kehidupannya yang mestinya bisa jauh menebar manfaat yang lebih baik sebagai aset masa depan kita. Kita juga mungkin ingat kisah Alqamah di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alqamah juga melakukan kesalahan yang fatal. Dia seorang mujahid, seorang alim, seorang abid, sahabat dekat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi ketika sudah berkeluarga, dia mengabaikan ibunya. Salah, fatal, melanggar syariat. Orang tuanya menghukumnya. Apa bentuk hukumannya? Tidak mengakuinya. Dan tahukah kita, gara-gara ibu Alqamah menghukumnya dengan tidak mengakuinya sebagai anak, ketika Alqamah sakaratul maut, Alqamah tidak bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sampai-sampai Rasulullah SAW berniat untuk membakar Alqamah. Tapi begitu sang ibu mengatakan, "Baik ya Rasulullah, saya akui kalau Alqamah adalah anak saya. Tapi sayang, dia durhaka kepada saya. Dia mengabaikan saya. Tapi saya nggak tega melihatnya kalau harus dibakar. Sekarang saya memaafkan dia ya Rasulullah." Mendengar satu kata maaf, Alqamah yang sudah sakaratul maut, kemudian dengan izin Allah mendadak lisannya mampu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sehingga Alqamah mengakhiri kehidupannya dengan husnul khotimah. Sahabat zakatif yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mau menghukum anak karena hukuman bukan untuk membunuh potensinya, menghabisi masa depannya, hendaknya kita lihat kepada diri kita. Kita evaluasi diri kita. Jangan-jangan keburukan yang dilakukan oleh anak kita bukan semata-mata karena inisiatif kesadarannya, bukan semata-mata karena kebodohannya, tapi bisa jadi na'udzubillah min dzalik, keburukan yang dilakukan oleh anak kita disebabkan karena kemaksiatan kita. Baik kemaksiatan yang terjadi di masa lalu maupun kemaksiatan yang na'udzubillah min dzalik terjadi di masa sekarang dan itu belum kita taubati. Maka bisa jadi keburukan yang dilakukan oleh anak kita adalah merupakan dampak sebab akibat. Sebab kita sebagai induk biologisnya, bahkan induk psikologisnya, melakukan pelanggaran syariat di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka dampak psikologisnya ternyata tertanam kepada sang anak. Maka dampak psikologisnya membuat sang anak bermaksud untuk meniru meskipun tidak secara langsung, sehingga anak melakukan kesalahan. Maka sekali lagi, yang harus senantiasa kita lakukan adalah di samping dengan doa, di samping dengan muhasabah, maka kita harus senantiasa tidak jenuh-jenuhnya, tidak bosan-bosannya, tetap berdiskusi dengan anak. Kita luangkan waktu untuk mengadakan aktivitas yang disebut dengan ta'niful qulub, mendekatkan ikatan hati dengan anak.
Hal ini bisa terjadi biasanya pada momen-momen tertentu. Misalnya ketika anak sedang menerima hadiah, pintu hatinya sedang terbuka, maka disitulah saatnya kita untuk mengajaknya berbicara. Kita punya kesempatan untuk menyelami hatinya, mengungkap apa keinginan-keinginannya, kemudian kita bisa meluruskan kekeliruan-kekeliruannya. Bisa juga pada saat momentum makan bersama, ajak anak berbicara. Dan ingat sekali lagi, jangan mencoba menyudutkan anak, jangan coba mencari-cari kesalahan anak. Sekali lagi, dengan dicari-cari kesalahannya membuat anak semakin tertutup. Dan salah bicara, Anda akan menutup masa depannya. Anak hatinya juga akan terbuka kepada kita. Bisa juga pada momentum di mana kita sedang safar bersama dengannya. Sebagaimana Rasulullah SAW banyak mentransfer hadis-hadis yang bagus kepada sahabat beliau yang bernama Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud sering mendapat wasiat dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mereka berdua sedang mengendarai unta, sehingga Ibnu Mas'ud menjadi sahabat yang kelak di kemudian hari menjadi ahli fikih pertama dalam dakwah Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.